Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 5 anggota. Di sini kami akan menunjukkan hasil video presentasi kami yang mengenai pengolahan data di SFPSS yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Kartini SEMSD. Sekian, terima kasih. Hai, saya Kristina Baru dengan NPM 2240402104. Saya akan menjelaskan materi pertama mengenai uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di bawah menyatakan masing-masing nilai VIF variabel independen S1 yaitu sebesar 1669 lebih kecil dari 10. Variabel X2 dengan nilai VIF 1975 lebih kecil dari 10 dan variabel X3 dengan VIF sebesar 1242 lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi setiap variabel kurang lebih besar 0,10. Aturan VIF yaitu apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Halo, perkenalkan nama saya Irma Yanti, NPM 2240402102. Thank you. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu uji normalitas. Berdasarkan gambar di samping, hasil uji dan menggunakan PP, plot of regression, standardization, residual, semua data X1, X2, dan X3 telah terdistribusikan dengan normal. Karena memberikan hasil bahwa data menyebarkan di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, dapat terjelaskan bahwa uji normalitas adalah terpenuhi. Perkenalkan, nama saya Saparudin, NPM 2240402100. Baik, saya akan melanjutkan materi C, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan scatter plot di samping dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dari sumbu Y. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, untuk menguatkan kesimpulan uji heteroskedastisitas digunakan metode lainnya. Berdasarkan hasil metode Glasser, terdapat masalah yang dimana satu variabelnya mengalami gejala heteroskedastisitas, yaitu nilai sig X1 0,005 lebih kecil dari 0,05. Untuk mengatasi heteroskedastisitas dilakukan cara transform data dan uji White. Penerapan pada uji White, jika nilai C-square hitung lebih kecil dari C-square tabel, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai C-square hitung lebih besar dari C-square tabel, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk mengetahui cara hitung rumus C-square hitung dan C-square tabel di bawah ini. C-square hitung sama dengan N kali R square sama dengan 30 kali 0,455 sama dengan 13,35 dan C square tabel sama dengan N kurang 1 sama dengan 30 kurang 1 sama dengan 29 sama dengan 29 dalam kurung 0,05 sama dengan 42,556968. Jadi C square hitung dalam kurung 13,35 lebih kecil C square tabel 42,56. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hai, nama saya Tia Winanda, NPM 2240402016.
Saya pemateri keempat akan menjelaskan uji autokorelasi. Berdasarkan tabel uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat negatif dilihat dari hasil Durbin-Watson menunjukkan angka 1720 yang artinya hasilnya tersebut berada di antara angkanya yang termasuk dalam kategori tidak ada autokorelasi yaitu negatif 2 sampai plus 2. Selanjutnya uji linearitas. Berdasarkan tabel di bawah diketahui nilai sig deviation from linearity sebesar 0,300 lebih besar 0,50. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara X1 dan Y. Berdasarkan tabel di bawah ini diketahui nilai sig deviation from linearity sebesar 0,804 lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara X2 dan Y. Berdasarkan tabel di bawah ini, diketahui nilai sig deviation from linearity sebesar 0,592 lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara X3 dan Y. Hai, perkenalkan nama saya Kudusya Rahman, NPM 2240402046. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu analisis regresi berganda. Pada tabel di atas kita dapat persamaan Y yaitu dengan konstanta A minus 6108 tambah koefisien 0,266 X1 tambah koefisien 0,498 X2 dan koefisien 0,450 X3. Interpretasinya yang pertama nilai konstanta A menunjukkan nilai sebesar minus 6108, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel independen atau nilai X1, X2, dan X3 sama dengan 0. Maka nilai variabel dependen atau nilai Y sebesar negatif 6108. Kedua, nilai koefisien regresi variabel X1 adalah 0,266 bernilai positif. Sehingga jika harga mengalami kenaikan satu nilai, maka Y akan meningkat sebesar 0,266. Ketiga, nilai koefisien regresi variabel X2 dan adalah 0,498 bernilai positif, sehingga jika harga mengalami kenaikan satu nilai, maka Y akan meningkat sebesar 0,498. Yang terakhir, nilai koefisien regresi variabel ketiga adalah 0,450 bernilai positif, sehingga jika harga mengalami kenaikan satu nilai, maka Y akan meningkat sebesar 0,450. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat.